Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya yakin percaya bahwa hari ini kita boleh ada semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, sebelum kita akan mengawali aktivitas kita pada hari ini, mari sama-sama kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil dalam kitab Lukas 15 ayat yang ke-18. Firman Tuhan, "Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa." Perumpamaan ini adalah perumpamaan anak yang hilang. Kisah yang sering kali kita dengar, kisah yang sering kali mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Perumpamaan ini menggambarkan kasih dan pengampunan Allah kepada umatnya. Dan perumpamaan ini juga mengisahkan tentang seorang ayah yang memiliki 2 orang anak laki-laki. Anak bungsu meminta apa yang menjadi haknya kepada ayahnya, meminta warisan. Dan seharusnya itu belum pada saatnya untuk ia meminta. Tetapi karena ia ingin untuk menghabiskan segala apa yang menjadi kepunyaannya, dia meminta haknya kepada ayahnya. Karena ayahnya sangat menyayangi dia, karena ayahnya sangat mengasihi dia, ayahnya memberikan apa yang menjadi hak miliknya itu. Ketika dia telah pergi menjauh, dia mulai menghabiskan apa yang menjadi kepunyaannya. Dia mulai menghambur-hamburkan uang-uang. Dia mulai hidup berfoya-foya. Dan ketika dia telah hidup berfoya-foya, dia mendapatkan musibah. Apa yang menjadi kepunyaannya, apa yang menjadi miliknya telah habis dalam kehidupannya. Dan ketika sudah kehabisan itu semua, dia mau mencari makan, dia mau mencari pekerjaan. Dan dia mendapatkan pekerjaan kepada seseorang yang memiliki babi, dan dia bekerja di tempat itu. Dan dia memberi makan kepada babi-babi itu, membersihkan kandang. Bahkan hal itu dia tidak pernah lakukan di kehidupan sebelumnya. Dia tidak pernah lakukan di kehidupan pada saat ia masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Dan pada saat itu juga dia merasakan. Dan ketika dia telah memberi makan kepada babi-babi itu, ketika dia telah bekerja tetapi dia tidak mendapatkan upah yang seharusnya ia dapatkan, dia mulai kelaparan. Dia berpikir apa yang harus ia makan. Dan dia berpikir bahwa apakah bisa makanan itu dia makan. Makanan untuk babi dia mencoba untuk makan karena apa? Dia sudah sangat kelaparan. Ketika dia telah melakukan itu semua, dia mulai menyadari bahwa kehidupannya pada waktu ia bersama dengan ayahnya itu sangat layak. Dan dia juga berpikir bahwa orang-orang upahan yang bekerja kepada ayahnya itu mendapatkan hal-hal yang sangat layak. Tidak seperti apa yang dia dapatkan pada saat itu. Ketika dia telah menyadari semua kesalahannya, dia memutuskan untuk kembali ke rumah ayahnya. Mengakui setiap dosanya dan berharap dapat diterima. Tetapi dia tidak berharap untuk dapat diterima sebagai anak. Dia hanya berharap dia akan menjadi salah satu pekerja upahan dari ayahnya. Namun ketika dia masih jauh, ayahnya sudah melihat dia. Dan penuh belas kasihan dan penuh rasa kasih sayang, ayahnya berlari dan memeluk dia dan menciumnya. Ayahnya sangat mengasihi dia. Anak yang selama ini hilang dia cari dan dia dapatkan. Menjadi anak Bapa artinya kita sangat berharga. Dari perumpamaan ini pada saat anak ini pulang, dia sangat disambut oleh ayahnya. Ayahnya sangat mencintai dia. Menjadi anak Bapa berarti sangat dikasihi. Demikian juga anak ini sangat dikasihi oleh ayahnya. Walaupun dia telah melakukan hal kesalahan yang sangat besar, tetapi ayahnya tidak bisa melepaskan dia begitu saja. Tetapi ayahnya menyambut dia dengan penuh rasa kasih sayang. Sikap hati yang bisa kita ambil dari anak ini yaitu bahwa dia mau menyadari setiap kesalahannya. Ada rasa penyesalan dalam dirinya. Anak yang hilang menyadari kesalahannya setelah menderita penderitaan. Dia berkata bahwa aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya bahwa aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Kesadaran akan semuanya itu ketika kita menyadari bahwa kita telah melakukan kesalahan kepada Tuhan kita. Tuhan senantiasa akan menyambut kita dengan penuh kasih sayang. Anak ini mengakui setiap kesalahannya kepada ayahnya. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita mengakui setiap kesalahan kita kepada Tuhan, yakin dan percaya bahwa Tuhan senantiasa akan menarik kita, akan memeluk kita dengan penuh kasih sayang. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengajarkan kita untuk selalu datang kepada Tuhan, untuk selalu
membawa hidup kita kepada Tuhan. Seberapa jauh kita telah kehilangan arah kita. Tetapi ketika kita mampu membawa diri kita kepada Tuhan, ketika kita menyadari dan ketika kita menyesali, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kita. Tuhan tidak akan pernah lepaskan kita, tetapi Tuhan akan menarik kita datang kepada Tuhan dan senantiasa kita ada dalam naungannya Tuhan. Puji Tuhan, demikian renungan pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat kasih setiamu, buat penyediaanmu dalam kehidupan kami. Kami boleh ada semua karena kebaikan Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami Tuhan senantiasa kami mau tetap bawa kepada Engkau. Biarlah apa yang menjadi kesalahan kami mau mengakui di hadapannya Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan senantiasa yang menolong setiap kami. Engkau yang menuntun setiap langkah kami Tuhan. Dan kami percaya apapun yang kami mau, apapun yang kami inginkan, Engkau akan menyediakan di waktu yang tepat Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami berdoa buat senantiasa seluruh jemaat Tuhan yang ada, buat Bapak dan Ibu Gembala beserta dengan keluarga yang ada, beserta dengan jemaat Tuhan. Dimanapun mereka pergi berada, melakukan aktivitas, biar kiranya Tuhan senantiasa yang menolong kehidupan mereka. Tuhan selalu yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami akan melangkah di hari yang baru ini Tuhan Yesus, dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.